Waktunya Anda sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik. Halo RRI. Halo RRI. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Di kesempatan hari ini di hari Rabu 1 Juli 2026. Dan mendengar ya, di Halo RRI kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk menyampaikan keluhan, aduan ataupun masalah seputar layanan publik. Jadi boleh menuju line telepon kami di 0711 369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Dan pendengar ya, biasanya Halo RRI ini kami hadirkan di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Namun spesial hari ini di mana tadi pagi ya ada pertandingan babak 32 besar Piala Dunia antara Meksiko dan Ekuador. Jadi siaran Halo RRI kami hadirkan hari ini ya pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hingga nanti pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Kami nantikan ya partisipasi Anda dalam Halo RRI di kesempatan hari ini. Silakan untuk menyampaikan keluhan seperti listrik mati, air tidak mengalir, dan permasalahan-permasalahan lainnya di sekitar Anda. Dan mendengar ya, sembari menunggu penelpon yang bergabung, di kesempatan hari ini kami sampaikan juga sejumlah informasi kepada Anda. Mendengar program Halo RRI kembali menerima laporan masyarakat dalam siaran edisi Senin 28 Juni 2026 di Pro 1 RRI Palembang. Program ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan terkait pelayanan publik yang kemudian diteruskan kepada instansi berwenang. Dalam siaran tersebut mendengar, ada pendengar bernama Ahmad, warga Jalan Mayor Ruslan Palembang yang mengeluhkan banyaknya kendaraan roda 4 yang parkir di badan jalan IBA. Kondisi itu dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas, baik pada pagi maupun sore hari, bahkan juga terjadi saat akhir pekan. Menurut Ahmad, sebagian besar pengendara hanya berhenti untuk membeli makanan tanpa turun dari kendaraan. Kebiasaan tersebut menyebabkan antrean kendaraan di badan jalan, sehingga mengurangi kenyamanan dan juga keselamatan pengguna jalan lainnya. Ia berharap pihak terkait segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan tersebut. Dan mendengar ya, menindaklanjuti laporan itu, tim Halo RRI menghubungi Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Palembang, Shirley Panggar Besi, yang untuk berkoordinasi terkait hal tersebut. Shirley menjelaskan bahwa Satpol PP telah berulang kali melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan. Menurutnya, keberadaan pedagang di tepi jalan mendorong pembeli memarkirkan kendaraan di badan jalan sehingga memicu kemacetan dan mempersempit ruas jalan. Karena itu pendengar ya, pihaknya telah mengarahkan para pedagang untuk berjualan lebih masuk ke area yang tidak mengganggu lalu lintas. Satpol PP juga meminta para pedagang tidak melayani pembeli yang masih berada di dalam kendaraan karena kebiasaan tersebut berpotensi menimbulkan kemacetan meski hanya berlangsung beberapa menit. Dan pendengar ya, selain itu Syari juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas parkir yang telah tersedia di sekitar kampus IBA maupun di kawasan pertokoan dan kafe. Ia menilai lokasi parkir di kawasan tersebut sebenarnya cukup memadai apabila digunakan sebagaimana mestinya. Satpol PP juga akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Palembang untuk melakukan pembinaan kepada juru parkir resmi agar pengaturan kendaraan ini lebih tertib. Meski mengakui keterbatasan personel membuat pengawasan belum dapat dilakukan setiap hari, kawasan Jalan IBA tentunya tetap menjadi salah satu prioritas penertiban secara berkala. Dan pendengar ya, kami informasikan kembali ya untuk siaran Halo RRI ini disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi Anda bisa menyampaikan laporan melalui telepon maupun WhatsApp ya sebagai bentuk partisipasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan juga mendorong penyelesaian berbagai persoalan di lingkungan sekitar.
Alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980 pada pasal 11 juga disebutkan setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti. Goa Jepang di Palembang adalah situs bersejarah peninggalan tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua. Goa ini berfungsi sebagai benteng pertahanan, penyimpanan senjata, dan markas. Goa ini terletak di belakang pasar KM5 dan kini menjadi objek wisata sejarah yang tengah diupayakan revitalisasinya menjadi destinasi edukasi dan budaya. Meskipun terkendala status lahan dan pemiliknya, goa ini dibangun sekitar tahun 1942 hingga 1943 sebagai pos pertahanan strategis. Goa ini digunakan untuk penyimpanan amunisi, komunikasi, dan perlindungan dari serangan musuh. Struktur bangunan berbentuk huruf U, memiliki lorong-lorong bawah tanah, sekat ruangan, dan menara pengintai dengan dinding beton yang tebal. Ada mitos yang menyebut lorongnya tembus hingga Rumah Sakit Caritas atau Benteng Kuto Besak. Namun, masih perlu kajian ilmiah lebih jauh mengenai goa Jepang ini. Pagi, Macerina. Pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini? Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh. Iyo, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah? Terapa-apa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres. Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV tuh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti ketong tertular lagi. Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular. Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace? Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.
masih bersama Anda. Halo RRI. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Silakan ya yang mau gabung di 0711369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Di Halo RRI pendengar, kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk menyampaikan keluhan, aduan ataupun masalah seputar layanan publik. Dan pendengar ya, sembari menunggu penelpon yang masuk di kesempatan hari ini, kami sampaikan juga sejumlah informasi lainnya. Informasi kali ini pendengar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Banyuasin yang menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kerusakan ruas jalan Simpang Sungai 2, Simpang RSA di Kecamatan Rambutan. Peninjauan lapangan dilakukan untuk melihat langsung kondisi jalan sekaligus mencari langkah penanganan yang tepat agar kerusakan tidak semakin parah. Kepala Dinas PUPR Banyuasin, Rian A. Saputra, turun langsung ke lokasi bersama dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP, Ryan Nurdinsyah, serta Camat Rambutan Mursal. Kunjungan tersebut pendengar dilakukan sebagai respon atas laporan warga yang mengeluhkan kondisi jalan yang mengalami kerusakan di sejumlah titik. Dari hasil peninjauan, kerusakan jalan diduga dipicu oleh tingginya intensitas kendaraan bertonnase besar yang melintas setiap hari. Beban kendaraan yang melebihi kapasitas jalan dinilai mempercepat penurunan kualitas konstruksi pada ruas tersebut. Dan mendengar ya, Kepala Dinas PUPR Banyuasin Rian A. Saputra mengatakan pemerintah daerah berkomitmen menjaga infrastruktur jalan agar tetap dapat digunakan secara aman dan nyaman oleh masyarakat. Karena itu pihaknya melakukan pemantauan langsung untuk memastikan kondisi di lapangan. Dalam kesempatan itu juga, Dinas PUPR memberikan peringatan kepada perusahaan yang menggunakan jalur tersebut untuk mematuhi ketentuan muatan kendaraan. Berdasarkan klasifikasinya, ruas jalan Simpang Sungai 2, Simpang RSA, merupakan jalan kabupaten kelas 3C dengan batas maksimal muatan 8 ton. Menurut Rian, kepatuhan terhadap aturan tonnase ini menjadi faktor penting dalam menjaga umur layanan jalan. Jika kendaraan terus melintas dengan beban berlebih, upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah berpotensi tidak memberikan hasil maksimal. Dan mendengar ya, Dinas PUPR menilai pengawasan dan juga kepatuhan seluruh pihak sangat diperlukan agar kerusakan jalan tidak terus berulang. Selain berdampak pada infrastruktur, kondisi jalan yang rusak juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan juga distribusi barang. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap adanya kesadaran bersama untuk menjaga fasilitas publik yang telah dibangun. Dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, keberlangsungan infrastruktur jalan di wilayah tersebut diharapkan dapat terjaga demi mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dan pendengar ya, masih di Halo RRI, silakan yang ingin bergabung menuju line telepon kami di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan seperti listrik mati, jalanan rusak, air tidak mengalir, dan permasalahan lainnya di sekitar Anda. Kami tunggu partisipasi Anda dalam Halo RRI di kesempatan hari ini di hari Rabu 1 Juli 2026. Dan mendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Warga Kabupaten Banyuasin meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap kendaraan overdimension dan overloading atau odol yang melintasi Jalan Lintas Timur atau Jalintim Palembang Betung. Kendaraan bermuatan berlebih dinilai menjadi salah satu penyebab kerusakan konstruksi jalan yang terus berulang meski telah beberapa kali diperbaiki. Kondisi ruas jalan Jalintim Palembang Betung, terutama pada sejumlah titik, saat ini masih dipenuhi permukaan bergelombang dan lubang. Kerusakan tersebut, pendengar, tidak hanya menghambat arus lalu lintas, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan serta memperlambat distribusi barang dan jasa.
Salah seorang warga Pangkalan Balai, Robi, mengatakan masyarakat berharap pemerintah mengambil langkah nyata untuk membatasi operasional kendaraan odol di ruas jalan tersebut. Menurutnya, upaya perbaikan jalan akan sulit memberikan hasil maksimal apabila kendaraan dengan muatan melebihi ketentuan masih bebas melintas di jalan tersebut. Ia menilai kerusakan jalan yang terus berulang berpotensi menghamburkan anggaran pemeliharaan. Karena itu, pengawasan terhadap kendaraan bertonase tinggi perlu diperkuat melalui pengoperasian jembatan timbang maupun penegakan aturan sesuai kewenangan pemerintah. Dan pendengar ya, selain itu Robi juga berharap seluruh perusahaan angkutan turut mematuhi ketentuan mengenai dimensi dan muatan kendaraan. Kepatuhan tersebut dinilai penting untuk menjaga kondisi infrastruktur jalan, sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Menanggapi aspirasi tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin, Zakirin, mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menyampaikan persoalan mengenai kendaraan odol ini kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam berbagai forum koordinasi. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Banyuasin terus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih efektif dalam pengaturan operasional kendaraan odol. Menurutnya, pemerintah pusat juga tengah menyiapkan langkah menuju penerapan kebijakan zero odol secara bertahap pada tahun 2027. Dan pendengar ya, Zakiri juga menambahkan saat ini pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan langsung terhadap kendaraan odol di jalan nasional. Meski demikian, koordinasi dengan instansi berwenang terus dilakukan agar pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang semakin optimal. Sebelumnya juga ya, Bupati Banyuasin Askolani menyampaikan bahwa kendaraan odol ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepadatan arus lalu lintas di Jalintim Palembang Betung. Banyaknya kendaraan bertonase besar yang melintasi secara beriringan kerap menyebabkan antrean panjang, terutama ketika kondisi jalan mengalami kerusakan. Masyarakat berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait dapat menghasilkan langkah konkret dalam pengendalian kendaraan odol. Dengan demikian, kualitas jalan lintas timur Palembang Betung dapat terjaga, keselamatan pengguna jalan meningkat, dan juga mobilitas masyarakat maupun distribusi logistik berjalan lebih lancar. Dan pendengar ya, kami masih menunggu partisipasi Anda dalam Halo RRI di kesempatan hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Nadine, kau bikin saya SPPD dulu. SPPD untuk apa? Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu. Saya takut Bah, ini bos yang suruh. Oh, oke sudah. Kau tunggu A few moments later. Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu. Kau mau kemana jadi? Ke Jakarta, cepat sudah. Oke, sabar, saya bikinkan dulu. Kau bikin lebih-lebih nanti saya kasih kau uang pulsa. Yo, sip. Oh no. Ayo, ini kau punya uang pulsa. Oke, sip. Makasih. Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya. Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa kah? Shh, diam, ini kau punya. Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari. Usap air matamu yang menetes di pipimu.
Masih bersama Anda, Halo RRI. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Peru 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dalam program Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Silakan sampaikan keluhan, aduan ataupun permasalahan lainnya seputar layanan publik melalui line telepon kami di 0711369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Dan mendengar ya, kami sampaikan informasi lainnya dari Bupati Musi Banyuasin Toha Tauhid yang melarang keras seluruh masyarakat untuk membuka lahan pertanian dengan cara membakar menjelang musim kemarau. Langkah preventif tersebut sangat penting guna mencegah bencana kebakaran hutan dan lahan yang memicu kerusakan lingkungan di wilayah Sumatera Selatan. Pendengar, kondisi alam yang kian kering memicu perluasan kobaran api secara agresif pada lahan perkebunan penduduk. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan menyiapkan kebijakan alternatif guna membantu petani dalam mengelola tanah tanpa pembakaran. Bupati Toha Tauhid meminta kesadaran tinggi dari warga lokal agar berpartisipasi aktif dalam menjaga kualitas udara daerah. Sementara itu pendengar ya, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama seluruh pemangku kepentingan akan menggelar sosialisasi edukatif mengenai dampak buruk karhutlah secara berjenjang. Tim gabungan akan menyisir wilayah kecamatan, desa, hingga kelurahan untuk menyampaikan ancaman pidana bagi para pelanggar aturan kelestarian alam. Dan pendengar, Bupati menegaskan bahwa aktivitas membakar lahan tidak hanya merusak ekosistem hutan secara masif dan mengganggu kesehatan publik. Aparat penegak hukum juga dapat menjerat para pelaku yang membandel dengan sanksi pidana berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional. Dan mendengar ya, Bupati Muba tersebut juga mengajak semua elemen daerah bersinergi mewujudkan visi wilayah yang bersih dari kepulan polusi. Sejumlah aturan seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Perkebunan, dan juga KUHP mengancam para perusak hutan dengan sanksi kurungan maksimal 15 tahun serta denda 10 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Muba berharap masyarakat untuk segera melaporkan setiap titik api kepada petugas terdekat demi menyukseskan gerakan komitmen bersama bertajuk Zero Asap. Dan pendengar ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di Halo RRI di kesempatan hari ini menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Dan kami informasikan juga ya bahwa Halo RRI ini biasanya kami hadirkan di hari Senin, Rabu, Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun spesial hari ini ya, di mana tadi pagi ada pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 antara Meksiko dan juga Ekuador. Siaran Halo RRI kami hadirkan hari ini di pukul 11.30 hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang ingin berpartisipasi, kami masih menunggu hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Informasi selanjutnya ini dari PT PLN yang akhirnya menuntaskan 100% proses peralihan seluruh pelanggan PT Muba Electric Power atau MEP di Kabupaten Musi Banyuasin. Sebanyak 57.000 lebih pelanggan di 14 kecamatan kini resmi menikmati layanan listrik negara yang andal setelah realisasi tersebut melampaui target awal. Dan mendengar ya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama Bupati Muba Toha Tauhid meresmikan penyelesaian migrasi massal ini di Desa Air Putih Ulu C1, Kecamatan Pelaka Tinggi pada Jumat 19 Juni 2026. Wakil Bupati Muba Abdurrahman Hussein juga menghadiri acara seremonial penting tersebut bersama dengan para pejabat daerah. Gubernur Herman Deru menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas keberhasilan perjuangan panjang bertahun-tahun ini bagi kemaslahatan masyarakat. Dan juga ya, Gubernur Herman Deru mengajak seluruh warga untuk aktif mendukung pemeliharaan jaringan kabel demi menjaga keandalan pasokan setrum sehari-hari. Selain itu juga pendengar ya, Gubernur memberikan apresiasi tertinggi kepada manajemen PLN
dan juga jajaran pemerintah Kabupaten Mubah yang telah bekerja keras menuntaskan proses transisi ini. Dan Toha juga menegaskan bahwa pemerintah daerah memandang energi listrik sebagai kebutuhan dasar yang wajib menunjang sektor pendidikan serta perekonomian warga. Toha juga menambahkan bahwa Kecamatan Pelaka Tinggi menyumbang porsi perpindahan terbesar dengan total 6.375 pelanggan yang sukses bermigrasi. Senior Manajer Keuangan, Komunikasi dan Umum PLN UID S2JB Wahyudi menyatakan komitmen penuh untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan demi mendongkrak ekonomi daerah. Sinergi masif antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah Kabupaten Mubah, PT MEP, dan juga PLN akhirnya sukses membuka lembaran baru bagi kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Musi Banyuasin. Dan pendengar untuk informasi selengkapnya Anda juga bisa akses melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga bisa terus dengarkan kami di RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Oke Bun, terus, mundur. Ya, kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat Bun, kiri kuat. Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru, biasanya juga nggak pernah diarahin gitu. Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya. Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri. Ya setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain. Loh, mbaknya nyindir saya ya? Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi. Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia. Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita! Sudah! Ayo maju! Sudah! Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depan hancur! Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri. Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku. Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan. Ayo Bang John, pahatop lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya. Sabarlah kau dek bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu. Bah, itu kan Mang Unang. Aguy ya Mang. Bah, kenal kau dek sama dia? Oke, tunggu biar ku bilangin dulu. Oleh, agak ke pinggir lah dikit bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang dah. Kenapa rupanya Le? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan Le. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah. Ago, ya Mang Leo kini bah. Pelan-pelan sepelan-pelan Le. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih Le. Tapi agak pinggirkan juga lah kendaraan Le itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Le dah. Udahlah Le yang jalannya pelan kali. Le borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Le buat? Masih bersama Anda, Halo RRI.
Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung melalui line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Dan mendengar kami informasikan juga ya, saat ini pukul 12:08 waktu Indonesia Barat, dan saat ini sudah memasuki waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Dan kami segenap keluarga besar LPP RRI Palembang tentunya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Dan mendengar ya, kita beralih ke informasi lainnya masih dalam Halo RRI. Polsek Martapura, Polres Oku Timur meningkatkan patroli dan kegiatan cooling system di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di wilayah Kecamatan Martapura pada Rabu 30 Juni 2026. Langkah tersebut pendengar dilakukan menyusul masih adanya antrian kendaraan pada beberapa titik pengisian BBM. Hasil pemantauan menunjukkan 5 SPBU di wilayah tersebut tetap beroperasi normal dengan ketersediaan Pertalite, Solar, dan Pertamax yang mencukupi kebutuhan masyarakat. Kelima SPBU itu berada di Tanjung Aman, Kota Baru Induk, Kota Baru Selatan, Tanjung Kemala Barat, dan juga Sungai Tuha. Dan mendengar ya, meski demikian antrian kendaraan masih terlihat di SPBU Kota Baru, SPBU Tanjung Kemala Barat, dan juga SPBU Sungai Tuha. Antrian didominasi kendaraan yang mengisi BBM subsidi jenis Pertalite dan juga Solar. Aktivitas pengisian berlangsung tertib dan tidak mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi. Personel kepolisian juga melakukan pengaturan kendaraan serta memberikan imbauan kepada masyarakat untuk menjaga ketertiban. Dan mendengar ya, Kapolsek Martapura, Kompol Haryanto mengatakan patroli dilakukan untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut Haryanto, kepolisian juga mengantisipasi potensi gangguan keamanan yang dapat muncul akibat meningkatnya antrean kendaraan. Kehadiran personel di lapangan diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ia mengimbau warga agar tidak melakukan pembelian bahan bakar secara berlebihan. Distribusi BBM dari Pertamina masih berjalan normal dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan pendengar ya, Haryanto juga menjelaskan bahwa peningkatan antrean pada beberapa SPBU juga dipengaruhi penyesuaian harga BBM non-subsidi jenis Pertamax. Namun demikian, kondisi tersebut masih dapat dikendalikan dan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Polsek Martapura memastikan pasokan BBM dari Pertamina ke seluruh SPBU di Kecamatan Martapura tetap berjalan sesuai kebutuhan masing-masing pengelola. Kepolisian akan terus melakukan pemantauan secara berkala guna menjaga keamanan dan kelancaran distribusi energi di Kabupaten Oku Timur. Dan mendengar ya yang masih ingin bergabung dalam Halo RRI di kesempatan hari ini di hari Rabu 1 Juli 2026, silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Masih bersama Anda, Halo RRI. Nyatakanlah cintamu, katakan bahwa kau menginginkan diriku. Datanglah, bawalah bunga-bunga agar kau dapat membuat diriku terbang. Aku di sini duduk manis menantimu. Aku pun ingin membuat kau tak menyesal.
katakan janji cinta yang akan kau ucapkan, itu yang terakhir. Datanglah, bawalah aku pergi bersama dengan semua gelora asmara. Aku di sini duduk manis menantimu. Aku pun ingin membuat kau tak menyesal. Namun kau telah memilih diriku yang akan terus membuat hidupmu indah. Alkisah, suatu hari di markas para iblis. Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai. Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin. Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia. Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong. Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan. Masih bersama Anda, Halo RRI. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar masih di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Kami masih memberikan kesempatan bagi Anda untuk menyampaikan keluhan, aduan, ataupun masalah seputar layanan publik. Jadi boleh menuju line telepon kami di 0711369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Di Halo RRI pendengar, Anda bisa menyampaikan keluhan seperti listrik mati, air tidak mengalir, jalanan rusak, maupun permasalahan-permasalahan lainnya di sekitar Anda. Dan pendengar ya, sembari menunggu penelpon yang masuk di kesempatan hari ini, kami sampaikan juga sejumlah informasi lainnya.
dari pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang mempercepat perbaikan ruas jalan nasional Sekayu Lubuk Linggau yang melintasi Kecamatan Sangadesa pada Senin 29 Juni 2026. Perbaikan dilakukan untuk mendukung kelancaran mobilitas warga dan distribusi hasil perekonomian masyarakat. Kegiatan tersebut pendengar melibatkan pemerintah kecamatan, unsur Forkopimcam, pemerintah desa, kelurahan, masyarakat, serta dukungan sejumlah perusahaan. Kolaborasi itu dilakukan sebagai langkah percepatan penanganan kerusakan jalan di wilayah tersebut. Dan pendengar, perbaikan difokuskan pada sejumlah titik strategis, meliputi Desa Terusan, Desa Ngulak 2, Kelurahan Ngulak 1, hingga Desa Kemang. Ruas jalan tersebut merupakan jalur utama penghubung aktivitas masyarakat di kawasan Sangadesa. Camat Sangadesa Rusdiwan mengatakan kegiatan itu merupakan tindak lanjut atas arahan Bupati Musi Banyuasin untuk mempercepat penanganan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Menurut Rusdiwan, keterlibatan berbagai pihak menjadi faktor penting dalam mempercepat perbaikan infrastruktur. Semangat gotong royong dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses transportasi yang lebih baik. Ia mengapresiasi kontribusi aparat keamanan, pemerintah desa, masyarakat, dan juga perusahaan yang ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Kolaborasi tersebut pendengar mencerminkan kepedulian bersama terhadap kelancaran aktivitas warga. Bupati Musi Banyuasin, HM Toha Tohid menegaskan pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas pemerintah daerah. Infrastruktur yang memadai dinilai berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Dan mendengar ya, Toha menambahkan juga sinergi antara pemerintah, masyarakat, aparat keamanan, dan dunia usaha perlu terus diperkuat. Jadi menurutnya kolaborasi menjadi modal penting dalam mempercepat pembangunan daerah secara berkelanjutan. Mendengar untuk informasi lainnya dapat Anda akses juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan tentunya Anda bisa terus dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Temenin kakak belanja yuk. Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan? Nah itu udah paham. Bentar kakak ambil tas belanja dulu ya. Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala. Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai. Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali. Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita. Siap kakakku. Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku. Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar. Oh ya? Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh. Ih, kamu bisa aja. Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri. Selamat pagi good people. Selamat pagi sayangku. Pagi Gea. Hai Beb, apa kabar? Hai brother, selamat pagi. Humble sekali ya si Gea. Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja kapan saja gitu? Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu
dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya. Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika. Ih, nggak gitu juga Selamat kali. pagi. Ih, Roman nih, Tika. gue ya. Hai Tika, selamat pagi. Ih, Roman. Masih bersama Anda, Halo RRI. Pendengar masih di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Silakan sampaikan keluhan, aduan ataupun permasalahan lainnya seputar layanan publik di line telepon kami di 0711369977 atau bisa juga ya melalui pesan WhatsApp di 082179279090. Dan mendengar ya, Halo RRI ini tentunya memberikan kesempatan bagi Anda untuk menyampaikan keluhan seperti air tidak mengalir, jalanan rusak, listrik mati, ataupun permasalahan-permasalahan publik lainnya. Jadi silakan ya bergabung bersama kami di Halo RRI. Dan mendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya dari LRT Sumsel yang mencatat 67.595 penumpang selama pelaksanaan promo tarif Rp43 pada 25 hingga 28 Juni 2026. Program tersebut digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-1343 Kota Palembang. Promo tarif khusus merupakan hasil kolaborasi PT KAI Divre 3 Palembang, BPKARSS, dan juga Bank Indonesia Sumatera Selatan. Kegiatan itu pendengar menjadi bagian dari rangkaian Digital Kito Galo ke-7 dan Gemilang Palembang Raya. Tingginya jumlah penumpang menunjukkan meningkatnya pemanfaatan transportasi publik di kawasan perkotaan. Masyarakat memanfaatkan layanan LRT untuk beraktivitas dan juga mengunjungi pusat perayaan Hari Ulang Tahun Kota Palembang. Dan mendengar ya, Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang Aida Suryanti mengatakan program tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Kemudahan akses dan juga tarif terjangkau menjadi faktor yang mendorong peningkatan jumlah pengguna. Aida mengapresiasi masyarakat yang menjadikan LRT sebagai pilihan utama selama peringatan Hari Jadi Kota Palembang. Antusiasme pelanggan dinilai menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Dan mendengar ya, Stasiun Ampera menjadi titik dengan jumlah pelanggan tertinggi selama masa promo berlangsung. Sebanyak 13.839 orang menggunakan stasiun tersebut sebagai akses menuju pusat kegiatan perayaan kota. Sementara itu, pendengar, kawasan Jembatan Ampera, Benteng Kota Besak, dan juga Monpera menjadi tujuan utama masyarakat selama libur sekolah. Kondisi itu turut mendorong peningkatan mobilitas penumpang menuju pusat kota. Selain Stasiun Ampera, Stasiun Asrama Haji juga mencatat jumlah pelanggan yang cukup tinggi. Jadi selama periode promo, stasiun tersebut melayani 12.897 penumpang. Stasiun DJKA mencatat 9.694 pelanggan, sedangkan Stasiun Bumi Sriwijaya melayani sekitar 7.845 pengguna. Data tersebut pendengar menunjukkan distribusi penumpang yang cukup merata di sejumlah titik layanan. Menurut Aida, peningkatan jumlah pengguna mencerminkan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Jadi penggunaan angkutan massal juga membantu mengurangi kemacetan dan juga konsumsi bahan bakar. Pendengar, KAI Divre 3 Palembang bersama BPKARSS berkomitmen meningkatkan aspek keselamatan dan juga kenyamanan layanan. Upaya tersebut dilakukan agar LRT Sumatera Selatan semakin mampu memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat. Dan mendengar informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Halo RRI di kesempatan hari ini di hari Rabu 1 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia bersama kami dalam Halo RRI di kesempatan hari ini. Setelah ini mendengar ya, pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan menghadirkan informasi-informasi terkini di Sumatera Selatan
yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Jadi pastikan pendengar Anda terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Halo RRI.